Halo Jenius, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang menyatakan kalimat matematika. Menyatakan kalimat matematika itu berarti kita mengubah soal cerita menjadi sebuah kalimat matematika. Kalimat matematika itu apa sih? Kalimat matematika adalah bentuk operasi hitung seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, atau perkalian yang dibentuk sesuai dengan soal ceritanya. Nah, contohnya di sini ada soal cerita yang pertama. Farida mempunyai uang 50.000. Ia membeli buku tulis seharga 12.000 di toko alat tulis dan membeli baterai seharga 36.000 di toko alat elektronik. Berapa banyak uang Farida yang tersisa? Sekarang kita bantu Farida yuk menghitung berapa sih banyak uang Farida yang tersisa. Apakah Farida bisa membeli keduanya? Sekarang kita hitung dulu ya. Uang Farida itu awalnya 50.000. Lalu dia gunakan untuk membeli buku tulis seharga 12.000. Jadi 50.000 dikurang 12.000. Kita hitung ya, berapa sisanya? 50.000 dikurang 12.000. 0 kurang 0, 0, 0, 0. 0 dikurang 2 harus pinjam ya. 10 dikurang 2 itu 8. 5 dipinjam 1 tinggal 4. 4 dikurang 1 itu 3. Jadi uang Farida setelah membeli buku tulis tersisa 38.000. Kemudian dia gunakan lagi untuk membeli baterai seharga 36.000. Jadi 38.000 dikurang 36.000. Kita kurang ya. 0 dikurang 0, 0. 8 dikurang 6, 2. 3 dikurang 3, 0. Jadi sisa uang Farida adalah 2.000. Apakah ada cara menghitung lain selain perhitungan seperti tadi? Ada lagi. Cara yang kedua ini disebutkan oleh Ibu Farida. Mengapa kamu tidak memikirkan terlebih dahulu harga total dari buku tulis dan baterai? Jadi bisa juga nih kita jumlahkan dulu harga buku tulis dan baterainya. Buku tulis harganya 12.000, kita tambah dengan 36.000. Kita jumlah ya. 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0. 2 tambah 6, 8. 1 tambah 3, 4. Jadi 48.000. Jadi total dari belanjaan Farida itu 48.000. Sekarang kita hitung ya sisa uangnya ya. Karena uang Farida 50.000, jadi kita kurang dengan 48.000. 50.000 dikurang 48.000. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 8, tidak bisa ya, kita pinjam ke 5. 10 dikurang 8, 2. Di sini tinggal 4 ya, karena 5 dipinjam 1, sisanya 4. 4 dikurang 4 habis. Nah, jadi sisanya 2.000. Oke, jadi kita bisa membuat dua kalimat matematika dari satu soal. Nah, sekarang kita punya contoh soal yang kedua. Kaos kaki seharga 35.000 dijual dengan potongan harga 3.000. Jika kamu membayar 100.000, berapakah uang kembalian yang kamu terima? Cara mengerjakannya, kita hitung dulu harga kaos kaki setelah mendapat potongan harga. Jadi harga awalnya itu kan 35.000. Kita kurang sama 3.000. Jadi 35 dikurang 3 yaitu 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 0, 0. 5 dikurang 3, 2.
3-nya turun, 32.000. Jadi harga kaos kaki setelah mendapat potongan harga adalah 32.000. Sekarang kita hitung kembaliannya ya. Jadi kita membayar dengan 100.000, maka kembaliannya berapa? Caranya kita kurang 100.000, kita kurang sama harganya yaitu 32.000. Kita hitung ya. Oke, 0 dikurang 0, 0, 0 kurang 0, 0, 0 kurang 0, 0. 0 dikurang 2 tidak bisa ya, harus pinjam. Di depannya ada angka 10, jadi 10 dipinjam 1. Di sini jadi 10, di sini jadi 9 ya, karena 10 dipinjam 1. 10 dikurang 2 itu 8, 9 dikurang 3 itu 6. Jadi kembalian yang akan kita terima adalah 68.000. Nah, untuk soal yang ketiga, Hendra membeli 1 plastik permen seharga Rp900 dan 2 bungkus permen yang harganya Rp100 per buah. Nah, soal yang pertama, tuliskan kalimat matematika yang menyatakan harga seluruh permen. Kita mau hitung berapa sih harga seluruh permen? Yang kedua, pikirkan urutan perhitungannya. Nah, jadi karena Hendra membeli 1 plastik permen seharga Rp900, maka yang pertama kita tulis 1 dikali Rp900 dan 2 bungkus permen. Jadi kita tambah 2 dikali 2 bungkus permen itu setiap bungkusnya seharga Rp100. 2 kali 100. Nah, bagaimana sih urutan perhitungannya? Untuk menghitung operasi matematika ini, kita kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 1 kali 900 itu 900. Ditambah 2 kali 100, yaitu 200. Barulah kita jumlahkannya. 900 ditambah 200. 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 9 tambah 2 itu 11. Jadi harga seluruh permen adalah Rp1.100. Nah, bagaimana dengan soal yang ini ya? Harga karcis masuk taman wisata adalah Rp12.000 untuk 1 orang dewasa dan setengahnya untuk 1 orang anak. Hitunglah harga karcis masuk untuk 2 orang dewasa dan 1 anak-anak. Jadi, yang pertama kita hitung dulu nih, harga tiketnya berapa ya? Harga karcisnya berapa? Untuk dewasa, harganya Rp12.000. Untuk anak-anak, setengah dari Rp12.000. 1/2 dikali Rp12.000. Jadi 12.000 dibagi 2, 12 dibagi 2 itu 6 ya. Maka harganya 6.000 untuk anak-anak. Pertanyaannya adalah kita diminta untuk menghitung harga karcis masuk untuk 2 orang dewasa dan 1 anak-anak. 2 orang dewasa itu berarti 2 dikali 12.000 karena 1 tiket untuk orang dewasa itu 12.000. Kita tambah dengan 1 anak-anak. 1 anak-anak harganya 6.000 ya. Oke, jadi 2 kali 12.000. 2 kali 12.000 itu berapa sih? 12 kali 2 saja yang kita hitung. 2 kali 2, 4. 1 kali 2, 2. Jadi 24, kita kasih 03 nih di belakangnya. 24.000 ditambah 6.000. 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0. 4 tambah 6, 10. Simpan 1, 1 tambah 2, 3. Nah, jadi total uang yang harus dibayarkan adalah 30.000. Oke, nah selanjutnya kita akan mempelajari tentang operasi hitung campuran. 12 ditambah 24 dibagi 2 itu hasilnya berapa?
Karena di sini ada penjumlahan dan pembagian, maka kita kerjakan pembagiannya terlebih dahulu. 12 ditambah 24 dibagi 4. Berapa hasilnya? 4 dikali berapa sih yang hasilnya 24? 4 dikali 6, jadi 12 ditambah 6. 12 ditambah 6 itu hasilnya 18. 75 dikurang 10 dikali 6. Kita kerjakan perkaliannya dulu. 10 kali 6. Jadi 75 dikurang 10 kali 6 itu berapa sih? 60. Nah, kita kurangkan ya. 5 dikurang 05, 7 dikurang 6, 1. Jadi 15. Soal yang ketiga, 8 kali 5 ditambah 20 dibagi 5. Kita hitung 8 kali 5 dan 20 dibagi 5 terlebih dahulu. Setelah itu kita jumlahkan. 8 kali 5 itu 40. Ditambah 20 dibagi 5. 5 kali berapa sih yang hasilnya 20? 5 dikali 4. Jadi 40 ditambah 4. Hasilnya adalah 44. Nah, jadi untuk menghitung operasi hitung campuran, maka kita harus mengerjakannya terurut dari sebelah kiri. Namun, apabila ada tanda kurung, maka kita kerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung ya. Dan jangan lupa kita utamakan perkalian dan pembagian dalam mengerjakan operasi hitung. Kita lanjut ke contoh berikutnya. 12 dibagi 2 dikali 3. Nah, ini kita kerjakan dari sebelah kiri ya. 12 dibagi 2 itu 6. 6 dikali 3 hasilnya adalah 18. 12 dibagi 2 dikali 3. Kita kerjakan 2 dikali 3 terlebih dahulu ya. Jadi 12 dibagi 2 kali 3 hasilnya 6. 12 dibagi 6. 6 dikali berapa sih yang hasilnya 12? 6 dikali 2. Contoh soal berikutnya. 5 ditambah 4 dikali 6 dikurang 2. Kita kerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung ya. 5 ditambah 4 itu 9. Dikali 6 dikurang 2 itu 4. 9 kali 4 adalah 36. 5 ditambah 4 dikali 6 dikurang 2. Maka kita kerjakan yang ada di dalam kurung ya. 5 ditambah 4 dikali 6 dikurang 2 itu berapa? 6 dikurang 2 adalah 4. Nah, sekarang ada penjumlahan dan perkalian. Maka kita kerjakan dulu perkaliannya. 5 ditambah 4 kali 4 itu berapa? 4 kali 4 adalah 16. 5 ditambah 16 hasilnya 21. Nah, jenius. Gimana? Gampang ya untuk pembelajaran hari ini? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Follow juga sosial media kita ya, di Instagram @rumahbelajarjenio, @kakakjenio. Follow juga TikTok kita @kakakjenio untuk mendapatkan tips and trik cara mengerjakan soal dengan mudah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.